wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudahhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Ya, baik, kalau kita akan bahas sebuah permasalahan yang sangat penting, yaitu tentang harta. Karena di dalam Islam itu, di satu sisi Islam membolehkan kita untuk mencari harta di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita, dan juga sebagai sarana dan prasarana untuk menjalani kehidupan dunia yang baik. Tapi di sisi lain, dalam mencari harta itu kita diperintahkan berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak kepada mencari harta dengan cara yang haram atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat dijaga. Allah telah katakan bahwa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, cara yang batil itu artinya cara yang tidak benar, cara yang berselisih atau menyalahi kepada ketentuan syariah. Maka untuk itu kita perlu menjaga agar harta tersebut tidak termasuk harta batil, atau ya, kita tidak memakan sesuatu yang tercampur dengan batil. Maka di dalam hal ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang harta yang ditinggal oleh si mati. Nah, bagaimana ketentuan harta yang ditinggal oleh si mati? Harta yang ditinggal oleh si mati, ya, secara umum itu disebut sebagai harta waris. Jadi kalau seseorang itu meninggal, harta yang ditinggalkan, baik berupa mungkin properti, atau harta berupa binatang-binatang, atau mungkin juga harta berupa uang dan sebagainya, itu secara umum disebut sebagai harta waris. Jadi harta waris ini ya sebenarnya adalah jatuh kepada ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak untuk ya mendapatkan harta dari si mati tersebut. Namun sebelum harta itu diwaris atau dibagi kepada yang berhak untuk mewarisi tersebut, maka ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan, ya, yaitu tentang harta tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah biaya-biaya penguburan. Nah, biaya-biaya penguburan itu adalah untuk kepentingan si mayit. Nah, tentunya ya harta yang paling dibutuhkan oleh mayit itu ya dari tinggal yang dibutuhkan itu adalah untuk mengurusi penguburannya. Ya, misalnya kan banyak sekarang yang pemakaman harus bayar misalnya, juga kadang-kadang juga harus membayari orang-orang yang merawat gitu ya. Nah, itu bisa diambilkan dari harta si mayit tersebut, dan ini hartanya sendiri dan dia yang paling berhak untuk memanfaatkan harta tersebut walaupun dia sudah dalam kondisi yang meninggal. Nah, mungkin pembelian kain kafan atau pembelian sarana dan sarana penguburan dan sebagainya itu. Nah, ini diambilkan dari harta si mayit ya, dengan catatan jika ya tidak ada yang membiayai. Kadang-kadang di sebuah masyarakat kan ada rukun kematian, rukun kifayah gitu ya. Iya, kadang tiap bulan itu ada yang bayar kifayah. Ya, gitu, ditarik gitu. Gitu ya. Nah, kalau sudah disediakan gitu ya tidak perlu ngambil dari harta warisan tersebut. Atau mungkin dari keluarganya ada yang lapang dada gitu untuk menanggung, ya nggak perlu diambil dari harta si mayit. Tapi kalau nggak ada dan itu memang dibutuhkan, maka harta si mayit itu paling penting atau paling layak untuk digunakan keperluan si mayit itu sendiri, yaitu biaya-biaya penguburan dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membayar hutang si mayit. Nah, ini biasanya kalau dalam proses penguburan itu ada kata pengantar ya dari tokohnya itu mengatakan bahwa ya, barang siapa yang mempunyai hutang-hutang dan tanggungan-tanggungan yang belum ditunaikan oleh si mayit, maka hendaklah berhubungan dengan pihak keluarga. Dan itu memang penting. Kenapa penting? Karena utang ini masih tetap tertanggung, ya, walaupun orang itu sudah meninggal. Ya, nah kalau meninggal hutangnya lunas, kalau ada perjanjian semacam itu ya nggak masalah. Tetapi kalau nggak ada perjanjian semacam itu, maka hutang itu tetap menjadi tanggungan bagi si mati, dan itu nanti akan menjadi beban ketika di akhirat, dan itu menjadi berat
Kalau beban di dunia, ya mungkin bisa diupayakan. Kalau beban di akhirat, enggak. Wujudnya apa? Wujudnya berupa dikuranginya pahala, atau mungkin mendapatkan tambahan dosa, dan itu akan berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaihi. Ya, jiwa seseorang beriman itu akan tergantung, ya, bidaini, dari hutangnya. Jadi ibaratnya dia belum bisa langsung, ya ibaratnya kepada Allah, ya sebenarnya langsung kepada Allah juga, cuma ibaratnya ada pertanggungjawaban yang harus dia lakukan nanti. Sampai kapan? Hatta yuqda anhu, sampai utang itu ditunaikan. Nah, sehingga jiwa itu ibaratnya baru lepas apabila dia tidak tersangkut dengan hutang sesama manusia. Nah, kalau hutang kepada Allah itu mudah dituntaskan. Apa misalnya tanggungan kepada Allah, ya dengan taubat, dengan istighfar. Tapi kalau hutang sesama manusia ini tidak bisa dituntaskan dengan taubat, dituntaskan dengan istighfar, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang dia sudah tidak sanggup, ya tidak mampu, maka ya diserahkan urusannya kepada Allah. Tetapi kalau dia masih punya kemampuan untuk membayar, atau ada harta yang dia masih miliki, maka harta itu yang paling layak adalah untuk menunaikan hutang-hutangnya. Nah, karena itu kalau orang yang bayar zakat pun misalnya dia punya harta yang sudah sampai nisab, tetapi dia masih punya hutang, maka lebih didulukan membayar hutangnya, sehingga nisabnya mungkin nggak sampai karena bakal untuk membayar hutang, dan itu lebih didulukan karena ini lebih penting. Sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan. Hubungan sesama manusia ini tidak bisa langsung diputus oleh Allah sebelum sesama manusia itu benar-benar saling membayar atau saling melunasi. Ya, kalau bisa saling melunasi ya dengan cara saling merelakan itu. Nah, makanya digunakanlah harta si mati tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, bahkan pernah terjadi di dalam hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim itu, sebuah jenazah atau seorang jenazah didatangkan kepada Nabi. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, "Sholli 'alaiha." Ya Rasulullah, salatkan dia. Maka Rasulullah SAW tidak langsung menyolatkan pada jenazah itu, tapi beliau bertanya, "Hal 'alaihi dain?" Apakah dia mempunyai hutang? Maka sahabat-sahabat mengatakan, "Lah, tidak." Kemudian beliau bertanya lagi, "Fahal taraka syai'an?" Maka apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka mengatakan, "Lah, tidak." Maka orang itu disalatkan Rasulullah. Jadi dia tidak punya hutang dan juga tidak punya harta waris. Ya, hutang nggak punya, harta waris juga nggak punya. Maka Rasulullah SAW menyolatkan jenazah tersebut. Nah, kemudian datanglah kasus yang kedua, seorang yang meninggal. Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, "Sholli 'alaiha." Salatkan kepadanya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya sebagaimana ya, pertanyaan beliau ketika didatangkan jenazah yang pertama tadi. "Hal 'alaihi dain?" Apakah dia mempunyai hutang? Sahabat mengatakan, "Na'am." Iya, dia punya hutang. Kemudian beliau katakan, "Fahal taraka syai'an?" Maka apakah dia meninggalkan sesuatu? Sahabat mengatakan, "Na'am." Iya, berapa? 3 dinar. Nah, maka Rasulullah SAW pun menyolatkan. Nah, orang ini meninggal dalam keadaan berhutang, tetapi dia punya harta waris yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Maka beliau salatkan. Nah, kemudian datanglah jenazah yang ketiga kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat juga mengatakan yang serupa, salatkan kepadanya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Hal taraka syai'an?" Apakah dia meninggalkan sesuatu? Sahabat mengatakan tidak. Jadi dia tidak meninggalkan harta waris. Kemudian beliau bertanya lagi, "Fahal 'alaihi dain?" Maka apakah dia punya hutang? Mereka mengatakan iya. Ya, dia punya hutang. Nah, ini kasus di mana seseorang meninggal tidak meninggalkan harta waris, tetapi dia punya hutang. Nah, terus bagaimana? Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Tapi beliau katakan, "Sallu ala sahibikum." Salatkan kepada sahabat kalian itu. Jadi Rasulullah SAW tidak menyolatkan jenazahnya, tapi beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk menyolatkan jenazahnya. Nah, ini menjadi peringatan bagi orang yang berhutang. Ya, ibaratnya jika dia berhutang, ya, seperti bagaimana di zaman Rasulullah SAW,
ya, kemudian dia tidak punya harta waris untuk melunasi hutangnya, Rasulullah SAW nggak menyolatkan jenazahnya. Padahal di dalam sholat jenazah itu kan berisi doa-doa, dan doa-doanya itu tentu sangat bermanfaat. Apalagi yang mendoakan adalah Rasulullah. Nah, bayangkan itu tentu akan memberi manfaat yang sangat besar kepada jenazah tersebut. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan jenazahnya. Nah, orang yang nggak mempunyai harta waris ini kan orang yang miskin. Ya, dia miskin, tapi dia ya punya hutang. Nah, Rasulullah SAW tetap tidak mau mensolatkan jenazahnya. Namun ada seorang sahabat yang mengatakan, solatkan kepadanya Rasulullah. Nah, hutangnya adalah tanggunganku. Ya, akhirnya Rasulullah mau menyolatkan kepada jenazahnya. Jadi ini sebuah contoh bahwa hutang memang sesuatu yang sangat penting untuk dilunasi. Ya, jadi kalau seorang itu tidak melunasi hutangnya sampai dia meninggal dan dia tidak meninggalkan harta waris, nah risikonya jika mati di zaman Rasulullah dia tidak akan disolatkan oleh Rasulullah, walaupun juga disolatkan oleh sahabat-sahabat lain. Artinya bahwa itu menjadi sesuatu yang penting, yang urgen untuk ditunaikan. Maka dari harta si mati tersebut, yang kedua tadi, hendaklah digunakan untuk melunasi hutang-hutang dari si mati sebelum itu diwaris. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasiat. Nah, wasiat ini apa? Wasiat ini adalah pesan. Ya, pesan tentang harta ya. Bisa wasiat itu ada dua macam ya. Pesan tentang kebaikan-kebaikan. Itu boleh juga. Jadi kalau seorang hendak mati atau merasa kematian sudah dekat padanya, itu berwasiatlah kepada ya kerabat-kerabat dekatnya situ, entah istri, kemudian orang tua atau anak atau saudara-saudara dengan wasiat-wasiat yang baik. Contoh misalnya, ya tolong silaturahim kepada saudara-saudara disambung misalnya. No, tolong jangan tinggalkan sholat misalnya, tolong tetap dipertahankan kerukunan di antara saudara-saudara gitu ya. Jadi ini adalah wasiat-wasiat berupa apa? Nasihat-nasihat kebaikan. Nah, tapi yang dimaksud dengan wasiat yang harus ditunaikan dalam harta ini adalah wasiat untuk memberikan sebagian dari harta waris kepada orang-orang selain dari ahli waris. Ya, jadi kalau waris kan sudah punya bagian sendiri. Nah, ini orang yang selain ahli waris. Nah, mendapatkan harta dari apa? Dari wasiat. Sebuah contoh, misalnya ya, ada kerabat dekatnya atau saudara-saudara dekatnya, orang itu baik, ya. Kalau dilihat dari orang-orang yang berhak mendapatkan waris, dia tidak punya hak, ya. Tapi karena kebaikannya kepada orang yang mau meninggal tadi memang bagus, ya, akhirnya ya mungkin dianggap sebagai balas jasa atau sebagai ya kebaikan gitu ya. Maka dia pesan. Nah, dari harta itu nanti diberikan kepada orang tersebut, ya bisa kepada kerabat atau siapa saja yang ya mungkin mempunyai jasa pada dirinya atau mungkin punya kebutuhan yang perlu dibantu. Maka dipesankan supaya harta itu diberikan kepada orang tersebut. Nah, ini memang diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Baqarah Allah katakan, idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Apabila telah hadir kepada salah seorang di antara kalian tanda-tanda kematian, ya, jika dia meninggalkan kebaikan atau harta, maka hendaklah dia berwasiat bagi kedua orang tuanya dan kerabat-kerabat dekatnya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini adalah ibaratnya adalah amalan harta ya si mati tersebut. Ya, kalau waris kan ya mau nggak mau harus dibagi, ya. Nah, setuju atau nggak setuju harus dibagi. Nah, tapi kalau ini wasiat ini kan tidak. Kalau nggak diwasiatkan ya tidak akan dapat dia. Nah, maka amalan harta bagi si mati ini hendaklah ya dipersiapkan. Artinya bagi yang punya atau sudah dekat tanda-tanda kematian sebagai amalan harta yang terakhir bagi dirinya, berwasiatlah kepada ya kerabat-kerabat dekat atau orang-orang miskin atau yang lain-lain yang memang membutuhkan atau mempunyai kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah tentang sodakoh kepada orang-orang yang datang saat pembagian warisan itu. Ya, siapa bisa kerabat-kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, atau yang lain-lain. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, wa idha hadaral kismat. Dan apabila hadir di saat pembagian ulil kurba, orang-orang yang mempunyai kerabat dekat, wal yatama dan anak yatim, wal masakinu dan orang-orang miskin, farzuquhum minhu, maka berilah rezeki kepada mereka dari harta tersebut. Nah, jadi
harta ini ya sebelum diwaris, kemudian ternyata saat pembagian ada kerabat-kerabat yang datang, kemudian ada anak-anak yatim, ada orang-orang miskin, maka hendaklah diberikan dulu kepada orang-orang tersebut ya. Dan ini ya memang merupakan perintah. Nah, besarnya berapa ya? Besarnya ya tergantung dari kesepakatan ahli waris. Nah, baru setelah itu, nah 1, 2, 3, 4 sudah ditunaikan, baru itu menjadi hak ahli waris, dan ahli waris dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Baik Ustadz, nanti kita lanjut pemerhati Pro Salina. Menarik sekali, 100 ataupun 087 77 100 ribu ya. Kita masih dengan tema ini ya pemerhati Pro Salina, dimana kaitannya dengan harta ya, harta, pembagian harta yang ditinggal orang yang mati. Ini menarik sekali Ustadz. Ini beberapa hari yang lalu sempat viral juga Ustadz, awal-awal Maret ini ya. Sempat juga ketika ada di suatu daerah, akhirnya video ini viral ketika seorang ibu-ibu itu berada di pemakaman. Nah, jadi sebelum menguburkan jenazah begitu ya, kemudian si ustadz ini atau kiainya itu tanya kayak gitu sebelum dikuburkan. Nah, hal-hal yang ini ya seperti tadi disampaikan, apabila ada hutang piutang disampaikan ke pihak keluarga. Akhirnya si ibu ini nyaut ustadz kayak gitu, mohon maaf saya jangan dikuburkan dulu. Nah, gitu, saya ingin menyampaikan sesuatu. Nah, ternyata itu nagih utang Ustadz. Nah, nagih utang, dan itu nilainya juga besar Ustadz, sekitar 215 juta. Nah, akhirnya menyampaikan ingin ada yang bertanggung jawab gitu Ustadz, karena beliau sudah menyampaikan ke pihak suaminya itu tidak ada solusi. Jadinya sebelum benar-benar dimakamkan, ingin siapa yang bertanggung jawab gitu, paling tidak lah. Jadi sebelum dimakamkan. Nah, hal yang seperti itu bolehkah Ustadz begitu Ustadz? Ya, sebaiknya cara menagihnya itu dengan cara yang bagus, dengan cara tidak sampai melanggar kehormatan dari si mati. Ya, mungkin si mati itu ya mungkin kalau teledor mungkin sengaja nggak membayar ya, mungkin perlu ada pelajaran ya bagi yang lain juga. Tetapi kalau misalnya kasusnya itu ya mungkin dia sanggup, hanya belum sempat misalnya, atau dengan sebab tertentu dia belum sempat itu, maka sebaiknya cara menagihnya itu langsung ke keluarga saja. Dan kalau ditanya tadi siapa yang bertanggung jawab, itu adalah ya ahli warisnya terutama. Itu yang paling bertanggung jawab, dan nggak bisa kita meminta orang lain bertanggung jawab atas hutangnya, kecuali kalau orang lain itu memang bersedia untuk menanggung hutangnya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Bukhari tadi, ketika Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazahnya, ada sahabat Abu Qatadah langsung mengatakan, "Sholli alaihi ya Rasulullah," salatkan kepadanya wahai Rasulullah. Kemudian wa aliyadanahu, dan hutangnya itu adalah tanggunganku. Nah, ini bukan sanak mungkin atau bukan kerabat, tetapi dia bersedia untuk menanggung hutang tersebut, ya bisa diimpaskan. Tetapi kalau misalnya nggak ada orang lain, ya tertuju kepada ahli waris, walaupun ahli waris itu sebenarnya juga tidak punya kewajiban untuk melunasi hutangnya dari harta-harta mereka sendiri. Nah, jadi enaknya ahli waris demikian. Ahli waris itu punya hak untuk mendapatkan warisan, tetapi jika si mati itu berhutang, ahli waris tidak punya kewajiban untuk membayar ya, kecuali atas dasar kerelaan atau mungkin kesepakatan di antara ahli waris untuk apa ya, meringankan beban orang tua atau meringankan beban mungkin siapa gitu, daripada nanti mencari beban di akhirat. Maka alangkah baiknya jika mereka bersepakat untuk ya urunan misalnya, atau untuk membayar misalnya gitu. Jadi yang menagih itu memang sebenarnya sebaiknya itu tidak dimakam gitu, karena itu juga bisa merusak kehormatan si mayat ya. Jadi tagih di rumah atau minta dengan baik-baik di rumah ya, hutangnya itu seberapa, kemudian kesepakatannya bagaimana. Nah, kalau ada dari harta si mayat yang masih tertinggal, maka itu yang lebih berhak untuk diberikan kepada yang menghutangi tadi. Ya, karena kan sempat terlontar gitu Ustadz, kalimat tolong jangan dikubur terlebih dahulu sebelum ada yang mau memberikan kepastian kayak gitu, atau bertanggung jawab gitu Ustadz. Nah, contoh semacam itu memang nggak ada. Artinya di zaman Nabi pun juga tidak ada cara menagih hutang semacam itu. Jadi apalagi mayat adalah
ya dia sudah tidak punya kemampuan untuk menjawab atau untuk mengatakan iya dan tidak. Ya, jadi ya otomatis tanggung jawabnya itu kepada ya pihak keluarga, di mana dia mempunyai ya mungkin harta yang masih dipegang oleh pihak keluarga itu. Dia didatangi kepada keluarganya, kemudian disampaikan bahwa dia punya harta sebanyak, dia punya hutang sebanyak ini, harta yang tersisa dari dirinya atau warisannya berapa, lah itulah yang akan diberikan kepada yang menghutangi tadi. Ya. Ya, baik Ustadz, ini berikutnya ada siapa ini, sebentar, ada Bu Saihotin di Ajung. Ustadz mau tanya, ibu saya meninggal dan meninggalkan warisan berupa sawah dan sudah diwaris ketika ibu masih hidup, dan ibu berwasiat jangan digarap dulu kalau belum selesai 1000 harinya. Padahal 1 musim saya sewakan sudah cukup untuk selamatan. Apakah sisa uang itu dibagi untuk putri-putrinya? Apa boleh mengingat dibagi untuk putri-putrinya apa boleh? Mengingat ada putrinya butuh untuk bayar uang kuliah. Ya. Ini sawahnya jangan digarap dulu nih kalau belum 1000 hari misalnya gitu. Ya baik, yang pertama bahwa yang dimaksud harta waris itu adalah harta yang ditinggal mati oleh seseorang. Ya, orangnya sudah mati, harta yang tertinggal, harta yang ditinggal oleh si mati lah disebut harta waris. Jadi kalau dibagikan sebelum dia mati bukan harta waris itu. Apa itu? Ya, itu bisa jadi dihibahkan kepada ya mungkin anaknya atau siapa mungkin tadi. Masuk ke wasiat gitu Ustaz. Nah, kalau wasiat pun itu adalah harta yang ditinggal oleh si mati berdasarkan kepada pesan si mati itu untuk memberikan kepada siapa yang dimaksud tadi. Jadi ini hubungannya dengan orang yang sudah mati atau menjelang kematian. Ya, dia berpesan, kalau wasiat itu dia berpesan agar harta yang ditinggalkan nanti diberikan kepada siapa gitu. Ya. Nah, sedangkan harta waris itu adalah harta yang ditinggal oleh si mati tersebut. Jadi kalau harta itu dibagikan pada saat dia masih hidup, belum mati, itu tidak disebut harta waris. Ya, itu masih mungkin harta yang bersangkutan, kemudian mungkin dipinjamkan kepada anaknya atau siapa, atau dipesankan untuk garap atau siapa gitu. Tapi itu bukan harta waris. Atau kalau diberikan itu mungkin jadi hibah, dihibahkan kepada itu. Nah, kalau dihibahkan ya nanti menjadi milik orang yang menerima hibah dengan apa? Dengan konsekuensi itu nggak termasuk yang diwariskan karena sudah menjadi hak milik. Artinya kalau harta itu sudah dihibahkan maka menjadi milik dari yang menerima hibah. Nah, dan tidak digugat lagi atau diganggu gugat ketika seorang itu meninggal. Nah, yang tersisa itu artinya yang masih ada dalam kepemilikan orang yang mati itu, ya masih tersisa dalam kepemilikan orang mati itu. Ketika dia mati, ya itulah yang disebut sebagai harta waris. Oke. Karena kan selama ini persepsi dari masyarakat kan sebagian juga ketika sebelum meninggal gitu ya Ustadz ya takutnya ya umur kan nggak tahu gitu ya Ustadz, nanti takutnya cekcok segala macam anak-anak cucu gitu, jadi dibagi dulu gitu Ustadz. Jadi yang pertama ini harus ada pembelajaran ya kepada anak-anak dan semuanya agar tidak cekcok. Nah, kerukunan di antara saudara itu memang sangat dibutuhkan. Makanya Islam itu memberi penekanan yang sangat kuat terhadap dawil kurba. Dawil kurba ini adalah kerabat-kerabat dekat. Nah, dia mempunyai kewajiban yang besar untuk apa? Untuk saling bekerja sama, tolong menolong, mengikat persaudaraan, menjalin silaturahim. Nah, itu. Nah, kemudian kalau dawil kurba itu insya Allah rukun, ya, kemudian tidak bertikai, nggak ada kekhawatiran bahwa akan terjadi cekcok. Dan ketika terjadi cekcok tentang warisan itu, Allah sudah menetapkan keputusan untuk membagi waris itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, jadi cekcok itu sebenarnya akan bisa diselesaikan dengan apa? Dengan ya menggunakan hukum waris tersebut. Ya, kalau sudah dibagi dengan keputusan yang benar atau dengan dalil yang benar tadi, ya nggak bisa digugat sebenarnya. Ya. Nah, mungkin kalau ini Ibu Saihotin boleh tidak Ustadz garap sawahnya? Nah, itu kalau menurut saya itu kan harta hibah itu kepada yang bersangkutan tersebut. Nah, kalau harta hibah itu mestinya begitu dihibahkan dia
ya Bebas. berhak penuh Berhak, atas ya. harta tersebut. Oh, oke. Ya, dia punya hak penuh atas harta tersebut. Kalau dihibai sawah, mendapatkan sawah, maka dia berhak untuk mengelola sawah tersebut. Adapun pesan-pesan itu memang sebenarnya bisa mengikat dan bisa tidak. Ya, karena harta itu akan menjadi milik dari yang mempunyai, dan dia yang punya hak penuh atas harta tersebut, baik untuk memiliki sendiri atau mentasarufkan. Mentasarufkan itu adalah memindahkan, ya, mungkin dengan cara dijual atau diberikan. Nah, kalau sawah itu sudah dihibahkan, maka menjadi milik dari yang menerima hibah itu secara mutlak. Mau digarap, mau tidak, itu nggak ada yang bisa menghalangi. Iya, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Nurtiningsih, ya. Kalau 5 bersaudara punya warisan dari orang tuanya, yang satu tidak punya keturunan, Ustadz, terus meninggal, hak warisnya buat siapa, Ustadz? Ya. Kalau 5 orang bersaudara, ya, dan dia masih hidup semuanya, ya, semuanya hidup, ketika orang tuanya meninggal, ya, maka seluruh saudara itu mendapatkan hak waris. Ya. Nah, ini ceritanya, ya, 5 bersaudara, ya, kemudian yang salah satu ini tidak punya keturunan, Ustadz. Ya. Nah, kemudian meninggal dunia. ya. Nah, masalahnya ini Warisnya adalah dikasihkan ke saudara paman-pamannya, ya, atau tantenya. apakah yang meninggal itu, ya, meninggalnya sebelum orang tuanya meninggal atau dia meninggal setelah orang tuanya meninggal. Ya, kalau orang itu meninggal sebelum orang tuanya meninggal, ya otomatis nggak dapat waris, sudah selesai. Jadi tinggal 4 anak yang mendapatkan waris tersebut. Tetapi kalau dia, ya, masih hidup ketika orang tuanya meninggal, dia dapat hak itu, harta tersebut. Nah, setelah dia meninggal, baru dia dicarikan siapa ahli waris berikutnya. Ya. Jadi kalau orangnya itu yang meninggal, anak yang meninggal tadi, ya, itu nggak punya anak misalnya, warisan bisa jatuh kepada, ya, saudara-saudaranya, bisa jatuh kepada orang tuanya, karena orang tua yang sudah meninggal, ya, bisa ibunya mungkin, ya, ibunya pasti dapat, kemudian saudara-saudaranya juga dapat itu. Ya. Baik Ustadz, kita jeda dulu, Bang Muradi Prawasalina. Saya ingatkan kebersamaan kita masih di